mengetahui perkembangan terbaru bagaimana COVID-19 di Tanjung Pinang, kami sudah terhubung langsung dengan Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Syahrul. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak Syahrul, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, langsung saja Pak, saya Sally dari Batam TV Pak. Ya. Pak, mengenai informasi yang telah kami terima bahwa ada penambahan pasien dari positif COVID-19 di Tanjung Pinang hari ini, betul Pak? Mohon bisa diberitahu informasi terbarunya Pak. Boleh. Tadi update data kita, COVID-19 di Kota Tanjung Pinang per tanggal 3 April hari ini sampai dengan jam 12, bahwa jumlah orang dalam pemantauan atau ODP itu berjumlah 142 orang. 142 orang. Selesai pemantauan 81 orang, proses pantauan 61 orang. Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan PDP ada 30 orang, selesai pengawasan 16 orang, 1 meninggal, dan 1 meninggal bukan karena COVID-19. Kemudian proses pengawasan di rumah sakit sekarang ini berjumlah ada 14 orang, termasuk 3 yang positif PCR. Total positifnya jadi hari ini bertambah 1 menjadi 4 orang. Dari 4 orang ini 1 sembuh, ya 1 sudah sembuh, sudah dikembalikan ke rumah. Nah, kemudian lab spesimen on proses ada 19 yang terdiri dari 12 PDP, 5 OTG dan 2 follow up kasus konfirmasi. Kemudian tes antibodi diperiksa sebanyak 238, hasil reaktifnya 7 yang terdiri dari 5 OTG dan 2 PDP. Itu perkembangan pada hari ini sampai dengan jam 12 siang tadi. Baik Pak. Oke, Mbak? Ya. Iya, berarti informasi terkini betul adanya bahwa saat ini 1 pasien yang telah sembuh di Tanjung Pinang ya Pak? Ya, 1 sembuh, ya. 1 meninggal dunia. Tapi bukan COVID. Iya Pak, kami turut berduka cita atas meninggalnya pasien positif corona Pak. Terima kasih. Iya Pak. Pak, sejauh ini Pak, terkait akan perkembangan corona yang meningkat di Kota Tanjung Pinang, apakah Kota Tanjung Pinang akan memberlakukan karantina wilayah Pak? Itu dalam pembicaraan bersama Pak Gubernur. Saya kira selaku kepala daerah tentu kita tidak boleh membuat kebijakan sendiri-sendiri, selalu berkoordinasi. Wakil pemerintah pusat adalah Pak Gubernur, kita berkoordinasi. Kalaupun ada lockdown di wilayah, itu mungkin bertahap, mungkin per pulau atau bagaimana. Atau kalau mau sekaligus, ya sekaligus Batam, Bintan, Tanjung Pinang sekaligus. Kalau untuk sendiri-sendiri, itu memang tidak diperkenankan, itu kewenangan Presiden. Kita konsultasi saja ke Bapak Gubernur. Iya, baik. Baik Pak, kami berharap juga pemerintah segera memberikan informasi terkini juga kepada masyarakat terkait akan diberlakukan karantina wilayah atau tidak keputusannya ya Pak. Oke, siap. Selain itu Pak, bagaimana dengan ketersediaan kebutuhan dari alat pelindung diri atau APD di Tanjung Pinang sejauh ini, apakah sudah mencukupi atau bagaimana ya Pak? Alhamdulillah, baru kita kemarin menerima dari provinsi ya, sebanyak 5.000 packs itu. APD, ya, berbagai macam, ada masker, ada alat tes, ya, ada juga vitamin. Kemudian kita juga dari APBD juga sudah menganggarkan lebih kurang 12,7 miliar untuk pengadaan APD. Baik Pak. Untuk anggaran yang telah dianggarkan 12 miliar tadi Pak, apakah sudah mencukupi atau masih membutuhkan lagi APD ya Pak? Saya kira kalau ini terus berkembang, tentu ini tidak akan mencukupi. Ya, kita melihat. Makanya nanti selesai ini mungkin kalau sudah yang teranggar ini sudah begitu selesai, habis digunakan semua, tidak mencukupi, mungkin kita ada lagi program untuk memangkas seluruh perjalanan dinas dan lain sebagainya akan kita lakukan. Yang penting kita melindungi masyarakat kita. Iya Pak. Secara maksimal. Benar sekali Pak. Pak, bagaimana dengan
pegawai Pemko Tanjung Pinang dan juga pegawai yang di sekolah, apakah diberlakukannya work from home untuk Kota Tanjung Pinang atau seperti apa ya Pak? Masih, ya. Terus kita perpanjang sampai dengan tanggal 21 April. Oh, 21 April. Untuk anak-anak sekolah. Ya. Sejauh ini apakah ada kendala terkait akan work from home itu sendiri Pak? Sementara tak ada, karena kita pantau terus, yang penting pengawasan oleh Kepala OPD, ya, sehingga ada laporan setiap hari, aktivitas daripada kegiatan di rumah. Ya baik Pak, semoga semuanya dapat berjalan lancar dan juga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah juga dapat membawa efek positif bagi masyarakat Pak. Pak terakhir Amin, Pak. amin. Iya. Ya. Baik Pak, terakhir Pak, apakah ada himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat Pak, khususnya masyarakat Kota Tanjung Pinang Pak? Ya tentu, intinya saya menghimbau seluruh warga masyarakat untuk mentaati, mematuhi disiplin atas himbauan-himbauan dari pemerintah, lebih khusus dari kementerian, kemudian maklumat dari Kapolri, kemudian ada juga fatwa dari MUI, semua harus dipatuhi. Karena kunci dari keberhasilan kita mengatasi ini adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri kalau disiplin, diminta di rumah ya di rumah, tidak berkumpul di sana kemari, ya termasuk generasi muda harapan bangsa. Saya sangat mengharapkan di Tanjung Pinang tidak ada yang berkumpul, membuang-buang waktu yang percuma. Gunakan waktu yang disarankan di rumah ini untuk terus menambah pengetahuan, belajar, berkumpul dengan keluarga, ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ya. Semoga tekad kita untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini dapat didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan segalanya, amin. Dan juga semoga pemerintah kita, terutama Bapak, dapat menjalankan tugas sebaik mungkin. Dan tentunya kami sangat mendukung sekali program-program dari pemerintah yang sangat positif untuk masyarakat. Terima kasih Pak terima kasih. Ya, terima atas kebersamaannya pada malam hari ini. Tetap semangat dan semoga selalu sehat selalu ya Pak. Amin, terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu dia tadi telewicara kita pada malam hari ini bersama Wali Kota Tanjung Pinang. Kita akan kembali pada informasi selanjutnya setelah iklan yang berikut ini.